Dua perwira polisi di Bima, Nusa Tenggara Barat ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus peredaran narkotika. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri resmi menetapkan Kapolres Bima Kota nonaktif AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka kasus narkoba. Halo pemirsa, selamat datang kembali di kanal Berita Terkini. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah kasus yang benar-benar mengguncang publik Indonesia. Bukan hanya soal hukum, tapi soal pengkhianatan amanat sebagai aparat penegak hukum. Ya, kabar ini datang dari wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Bima, di mana seorang perwira tinggi polisi, mantan kepala kepolisian Resor Bima Kota, terlibat dalam kasus narkoba yang penuh skandal, setoran uang panas, dan ancaman hukuman yang sangat berat. Ini bukan berita biasa, ini adalah drama hukum besar yang sedang menjadi buah bibir di publik Indonesia. Bareskrim Polri resmi menetapkan mantan Kapolres Bima Kota sebagai tersangka kasus peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi. Ini adalah kejutan serius karena pelakunya adalah seorang aparat penegak hukum yang semestinya menjadi ujung tombak pemberantasan narkoba. Tidak hanya itu, polisi menegaskan bahwa penetapan status tersangka ini bukan langkah biasa. Ini adalah bentuk komitmen tidak ada toleransi terhadap oknum internal yang terlibat kejahatan narkotika. Kasus ini bermula dari pengembangan penangkapan anggota Polri lain, kemudian meluas hingga mengenai ex-Kapolres tersebut. Tim penyidik menemukan bukti berupa koper putih berisi narkoba di rumah pribadinya. Yang mencengangkan yaitu barang bukti berupa sabu, ekstasi, alprazolam hingga ketamin ditemukan dalam jumlah signifikan dan hasil tes rambut menunjukkan positif penggunaan narkoba meski tes urin sempat negatif. Ini membuat publik bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik seragam dan pangkat itu? Lebih panas lagi, kini beredar informasi kuat bahwa mantan Kapolres ini diduga menerima uang sebesar 1 miliar dari seorang bandar narkoba. Aliran dana ini diduga sebagai bentuk uang pelicin agar bisnis narkoba di wilayah itu bebas dari gangguan penegak hukum. Bayangkan, oknum yang tugasnya memberantas justru diduga jadi bagian dari jaringan yang dilawannya. Ini benar-benar mencoreng nama institusi Polri dan mengguncang kepercayaan publik. Bukan sekadar peristiwa biasa, konsekuensinya sangat serius. Mantan Kapolres ini kini terancam pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun, serta denda hingga 2 miliar menurut ketentuan hukum yang berlaku. Belum lagi, ia akan menjalani sidang kode etik di Div Propam Polri. Sebuah proses yang bisa berujung pemecatan, hilangnya hak pensiun, dan sanksi administratif lainnya. Publik dan DPR pun bereaksi keras. Ketua Komisi Terpilih DPR RI menegaskan dukungannya terhadap langkah tegas Polri karena kepercayaan publik terhadap aparat harus dipertahankan tanpa kompromi. Sikap ini penting karena kini masyarakat melihat bukan hanya masalah hukum, tetapi juga integritas, moralitas, dan akuntabilitas penegak hukum di negeri ini. Kasus ini juga menjadi pengingat pahit bagi institusi penegak hukum. Ketika aparat menjadi bagian dari masalah yang seharusnya diberantas, dampaknya bukan hanya persoalan hukum sederhana, tetapi kepercayaan publik yang rusak. Ini menimbulkan tekanan besar terhadap internal Polri untuk lebih ketat dalam pengawasan, evaluasi, dan penegakan disiplin bagi para anggotanya. Menurut Anda, apakah kasus ini akan benar-benar dituntaskan sampai ke akar? Atau akan ada fakta lain yang lebih mengejutkan terungkap ke depan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena suara publik selalu menjadi bagian penting dalam mengkawal setiap proses hukum yang terjadi di negeri ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di berita berikutnya.